Shalom, ada di sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum kita ibadah, semuanya duduk yang rapi. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga atas kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa melewati hari-hari kami di dalam sukacita sampai hari ini juga. Tuhan Yesus, kami berkumpul di sini semua sekolah minggu-Mu dan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kebaktian kami mulai awal, tengah hingga akhir nanti. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami semua dimanapun berada. Tuhan berikan kesehatan buat kami, terutama anak sekolah minggu kami, berikan juga kepintaran yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua sekolah minggu kami dimanapun berada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki yang berlimpah ruah, sehingga kami memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkati kebaktian kami ini. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita ibadah, semuanya berdiri, kita bernyanyi dulu. Kita mau bernyanyi yang girang, kita semangat, oke? Nyanyinya Happy Ya 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 dan Sungai Sukacitaku. Kita mau memulai ibadah kita, semuanya duduk yang rapi, semuanya disiapkan buku tulisnya, Alkitab dan Kidung Jemaatnya. Kita mau masuk ibadah, kita bernyanyi dulu. Terima kasih Tuhan.
Buka buku ND Sekolah Minggunya, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tidak sesat dijerat penarik duniawi, tetapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Kita bersama-sama ikuti amang. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita buka lagi buku ND Sekolah Minggu dari nomor 25 ayat 1. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkan hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan? Mari kita bersukaria. Marilah kita bersama-sama meminta pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan di bulan Oktober diambil dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, sekarang kita bernyanyi lagi dari buku Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1.
Marilah kita mengangguk iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya, angkat persembahannya di tangan kanan. Kita ucapkan janji persembahan kita dalam bahasa Indonesia. 1, 2, ya. Ku berikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Bahasa Bataknya, Upeleon peleakon dan margabus audisi. Dan margabus tidak berbohong ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak Inang semua. Kembali kita bertemu di rumah masing-masing ya, di ibadah online sekolah minggu. Nah, kita doakan semoga tahun ini kita bisa beribadah di gereja ya. Kita bisa merayakan Natal walaupun sesederhana mungkin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, kami boleh beribadah walau masih di rumah kami masing-masing. Tuhan tetap menjagai kami, memberikan kami kesehatan. Memberkati para hamba-Mu dan juga orang tua kami yang sedang beribadah. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Inang semua, yuk kita buka Alkitab kita ya. Dari Perjanjian Baru. Dari kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Anak-anak Inang, hanya 2 ayat saja, tapi
dalam sekali maknanya ya. Ayat firman Tuhan ini memberkati setiap kita, memberkati setiap orang tua yang mendengarkan firman Tuhan ini, memberkati setiap pemuda, remaja, taruna, terlebih anak-anak inang ya. Siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati. Karena apa? Karena firman Tuhan ini hari ini Inang membawakan sangat spesial sekali ya, untuk para mama ya, untuk para mama. Seorang perempuan dari antara orang banyak itu, berarti Yesus ketika itu berada di antara orang banyak, berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, maksudnya berbahagia sekali perempuan ya, yang sudah menjadikan kamu itu anaknya, dan bangga sekali perempuan yang sudah memanggil kamu itu anaknya, mama gitu ya, dikatakan perempuan ini. Tapi apa kata Yesus? Yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Anak-anak inang, siapa di sini yang pernah dipuji-puji ya kan? Dipuji-puji sama mama, dipuji-puji sama orang tua, tentu semua ya. Orang tua itu adalah sosok yang selalu memuji anak-anaknya. Karena apa? Karena ada rasa sayang ya. Kenapa orang tua memuji anaknya? Karena dia yang melahirkan anaknya. Jadi apapun yang terjadi dengan anaknya, dia selalu memuji. Baik anaknya itu sedang mengalami kegagalan, baik anaknya nilainya kurang bagus, tapi dia tetap memuji. Di dalam hatinya dia tetap memuji. Walaupun kadang-kadang kata mama, tapi di dalam hatinya tetap bersyukur. Ya, anak-anak inang, orang tua, mama, ya, ibu, itu kisah di sini. Makanya Inang bilang spesial ya. Ibu, tidak ada seorang ibu pun yang membenci anaknya. Ibu itu selalu, mama itu selalu mengantarkan perkataan-perkataan kasih kepada anaknya. Ya, mama itu menunjukkan rasa senang. Mama itu menunjukkan rasa cinta dan kasih, bangga ketika melihat anaknya sehat, anaknya bertumbuh dengan baik, dari mulai bayi sampai dengan dewasa. Kebanggaan orang tua itu melihat anaknya itu sehat. Ya, bukan berarti kalau sakit benci, tidak. Tapi orang tua itu akan merasa sedih ketika melihat anaknya sakit, ketika melihat keadaan anaknya tidak baik. Anak-anak inang, kenapa anak itu bisa sehat? Kenapa anak itu bisa dibanggakan oleh orang lain? Karena ada pemeliharaan dari orang tua. Itu harus kalian sadari. Anak-anakku semua sampai sekarang itu bisa sehat. Anak-anakku semua sampai sekarang itu bisa mendapatkan sesuatu. Itu semua karena perjuangan. Ada perjuangan orang tua, ada perjuangan mama yang melindungi, yang memotivasi, yang memelihara, kemudian yang memberikan rasa nyaman kepada anak-anaknya. Jangankan ini orang tua ya, orang lain saja, guru, parhalado, guru-guru sekolah minggu, saudara, keluarga itu pasti bangga dan senang kalau melihat kita itu menjadi anak yang menyenangkan, anak yang membanggakan. Apalagi orang tua kita sendiri, mama kita sendiri. Anak-anak inang, itu semua kategori yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan. Ya kan? Pasti. Tapi Yesus berkata, yang lebih berbahagia. Nah, mamamu itu bahagia ketika kamu berhasil di sekolah. Mama akan berbahagia ketika kamu mendengarkan perkataan mama. Mama itu akan berbahagia ketika mendapatkan beritamu yang baik dari sekolah. Tapi firman Tuhan katakan, yang lebih berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu dia ya, anak-anak inang yang dari TK sampai dengan taruna. Ingat firman Tuhan ini.
mendidikmu. Yang lebih berbahagia adalah kamu yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kalau kita mendengar, kenapa firman Allah katakan mendengarkan yang lebih berbahagia? Ketika kita mendengar, kita itu sedang memusatkan perhatian. Ya. Jadi biasakanlah kamu itu mendengar. Jangan pura-pura tidak mendengar. Orang yang selalu mendengar adalah orang yang mempunyai banyak pengetahuan. Ya, orang yang selalu mendengar adalah mempunyai rasa ingin tahu yang semakin besar. Jadi biasakanlah dirimu selalu mendengar. Dengar-dengaran dengan nasihat orang tua. Kata firman Tuhan, terlebih kepada firman-Nya. Anak-anak inang, ketika kita mendengar, maka kita akan bahagia. Di ayat terakhir, ya, ketika kita bahagia, kita akan mengenal. Ya, kalau kita bahagia, setelah mendengar kita akan merasa bahagia. Ya, kenapa kita bahagia? Karena kita mengenal. Siapa yang kita kenal? Yang memberikan kebahagiaan, iya kan? Nah, setelah kita mengenal, pasti kita menyayangi. Itu dia maksud firman Tuhan. Ya, tadi mendengar, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kenapa kita mendapatkan kebahagiaan? Kenapa kita melakukan kebahagiaan? Kenapa kita harus berbahagia? Karena kita mengenal siapa yang memberikan kebahagiaan. Nah, ketika kita mengenal, pasti kita menyayangi. Anak-anak inang, ini yang dimaksud firman Tuhan. Memelihara, berbahagialah yang mendengar. Nah, kemudian kita berbahagia. Setelah kita berbahagia, kita akan mengenal siapa yang memberi kebahagiaan itu kepada kita. Maka kita akan menyayanginya. Nah, jika kita sudah mempunyai rasa sayang, pasti kita akan memeliharanya. Contoh seperti mama. Karena mama itu menyayangi kalian, mama memelihara kalian. Demikian juga Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan kebahagiaan. Maka kita harus mengenal siapa yang memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Nah, ketika kita mengenalnya, maka kita akan memelihara. Apa yang kita pelihara? Firman-Nya di dalam kehidupan kita. Anak-anak inang, kalau orang tuamu memeliharamu, tentu kamu menyayanginya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Ketika kamu sudah memelihara, ketika kamu sudah menyayangi, pelihara dia. Seperti tanaman ya, kalau kita pelihara dia akan bertumbuh semakin besar dan menghasilkan buah. Demikian juga dirimu. Ketika kamu memelihara firman Tuhan, maka anak-anakku semua akan bertumbuh dengan sempurna. Nah, ketika kita dipelihara akan firman Tuhan, kita diajar dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Kitalah orang yang paling berbahagia, kata Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang paling berbahagia ketika kita memelihara firman Tuhan. Nah, ketika kita berbahagia, tentu kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jika firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita, kita akan diarahkan. Ya, kita akan dijaga, kita akan diawasi sama seperti mama, sama seperti orang tua. Ketika kita sudah menghidupi kasih sayang mama, kita akan pelihara, kita akan jaga mama kita. Kita akan sayangi mama kita. Demikian firman Tuhan. Terlebih firman Allah. Maka kita diawasi. Jika kita diawasi, kita akan selamat. Ya. Nah, kalau kita selamat, tentu kita terlepas dari mara bahaya, ancaman yang ada di dunia ini. Kita dijaga, dipelihara oleh firman Tuhan. Maka kita akan berbahagia. Nah, anak-anak inang, dengarkanlah firman Tuhan ini. Maka hidupmu akan bahagia. Peliharalah firman Tuhan, maka kita akan selamat. Amin. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu kami pelihara dalam hati dan pemikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami, supaya kami selamat, kami diawasi, kami dijaga, dan kami dibenarkan oleh firman Tuhan. Berkati anak-anakku, mulai dari orang kecil sampai taruna. Tuhan Yesus menjagai hati dan pemikiran, terlebih kesehatan mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Jagai keluarga mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau berdoa hari ini untuk para hamba-Mu yang bekerja di rumah-Mu Tuhan, melayani Engkau bersama dengan jemaat. Biarlah kasih-Mu yang selalu menyertai kami semua. Diberkati hari Minggu ini dalam kehidupan kami, supaya kami dikuatkan menjalani hari yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu kami tanam dan akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Anak-anak Inang semua, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita.
Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa minggu depan.